Sejarah teks Al-Quran. Bab 11. Penyebab munculnya ragam bacaan. Serangan orientalis terhadap Al-Quran mencakup kekacauan naskah teks yang diakui memiliki lebih dari 250.000 naskah sejak abad pertama sehingga sekarang. Kesalahan dalam naskah dibagi menjadi kesalahan disengaja dan tidak disengaja. Namun kesalahan pada Al-Quran dianggap sebagai variasi sah oleh umat Islam, sementara kesalahan pada kitab suci lainnya dianggap sebagai kerusakan. Ilmu qiraat atau seni bacaan Al-Quran dipandang sebagai sunnah, diwariskan melalui saluran otoritatif dan dijaga dengan ketat. Pada saat ekspansi Islam, dialek yang berbeda menyebabkan kebutuhan akan banyak ragam bacaan untuk memfasilitasi mereka yang non-Arab. Menurut orientalis, perbedaan bacaan disebabkan oleh absennya tanda titik dalam mushaf Utsmani dan karena beberapa pembaca menggunakan teks sebelumnya yang berbeda. Namun, pandangan ini dipertanyakan oleh umat Islam yang percaya pada keutuhan Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pemalsuan teks Al-Quran dituduh oleh orientalis, sementara kekhawatiran terhadap variasi materi di Al-Quran tidak dijelaskan. Bab 12. Metode pendidikan Muslim. Di dalam bab 12 ini membahas pentingnya pendidikan dan pemeliharaan sumber-sumber Islam seperti Al-Quran dan Sunnah dalam membandingkannya dengan agama Yahudi dan Kristen. Ini mencakup tradisi penghafalan Al-Quran, sistem pengajaran Islam, hubungan personal dalam pendidikan, serta metode untuk memastikan keaslian dan kebenaran informasi. Pembuktian kebenaran isnad dan hadis melibatkan syarat tambahan seperti kepercayaan terhadap perawi dan kelengkapan jaringan riwayat. Metode unik telah diterapkan untuk memelihara keutuhan buku dari upaya pemalsuan. Semua ini menegaskan pentingnya menjaga keaslian dan integritas ajaran agama Islam. Bab 13. Apa yang disebut Mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan yang ada di dalamnya. Ringkasannya adalah bahwa Arthur Jeffrey meneliti klaim tentang perbedaan antara Mushaf Ibnu Mas'ud dan Mushaf Utsmani dan menentukan bahwa klaim tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat. Argumennya menyoroti kelemahan bukti-bukti yang ada dan keraguan terhadap klaim-klaim tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran tidak berubah sejak zaman awal dan orientalis memiliki motivasi tertentu dalam mempelajari Al-Quran yang dapat memengaruhi pandangan mereka tentang Islam. Selanjutnya, buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dari Taufik Adnan Amal. Bab 9. Unifikasi bacaan Al-Quran. Pada bab ini mengulas keragaman bacaan Al-Quran dan sejarah upaya standarisasi bacaan. Kesimpulan utama termasuk keraguan terhadap mutawatirnya transmisi bacaan dari Nabi, perbedaan dalam kualitas bacaan, penyimpangan signifikan dalam beberapa bacaan, kontroversi di kalangan ahli, dan ketiadaan kesepakatan tentang para perawi bacaan. Selain itu, tinjauan tentang implikasi linguistik menyoroti pentingnya pemahaman linguistik dalam memahami variasi bacaan dan proses standarisasi Al-Quran. Penutup. Kesimpulannya, di dalam buku ini membahas tentang sejarah Al-Quran, termasuk konteks politik dan sosio-religius saat wahyu tersebut turun kepada Nabi Muhammad. Ada diskusi tentang asal-usul ilahi Al-Quran, penanggalan pewahyuan, serta proses pengumpulan dan standarisasi teks Al-Quran.
Buku ini juga mengulas tentang keragaman teks dan bacaan Al-Quran serta upaya-upaya untuk mengatasi perbedaan tersebut. Akhirnya ada pembahasan tentang pentingnya memahami tradisi penafsiran Al-Quran yang awal dalam konteks pengembangan pemikiran Islam modern.